Pagi ini Bapa kami berkumpul, bersyukur karena Engkau boleh mengundang kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah, karena kami sadar kami sebenarnya tidak layak, tapi hanya karena kemurahan Tuhan yang tidak ada batasnya, dicurahkan terus menerus hari demi hari, di tengah segala kegagalan kami boleh ada di sini. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, dan biarlah kami boleh lebih dalam lagi mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah begitu mengasihi kami. Bapa, saat ini kami mau merenungkan sebagian firman-Mu. Tuhan, kami mohon supaya Roh Kudus melawat setiap kami sambil kami membaca dan merenungkannya. Berbicaralah kepada kami, nyatakan kebenaran-Mu, gugah hati kami. Buat kami senantiasa terpukau akan keindahan firman-Mu dan keagungan-Mu, sehingga kami boleh terus hidup memuliakan Tuhan, tidak mengejar hal-hal yang fana, tidak menghabiskan hidup kami untuk mengejar yang sia-sia, tapi kami boleh hidup beribadah, kami boleh hidup terus memuliakan dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi ini, berbicaralah kepada kami dan kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita melanjutkan serial kita dari Ibrani 9. Temanya masih kurang lebih sama dengan yang minggu lalu, bagaimana kita bisa melihat Kristus sebagai imam besar dari perjanjian yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam novel karya C.S. Lewis, The Chronicles of Narnia, mungkin ada kita yang sudah nonton. 4 anak mendapati sebuah lemari baju di loteng rumah yang tampak biasa dari luar. Tapi begitu mereka membuka lemarinya, yang pertama menemukan adalah adik mereka yang paling kecil namanya Lucy. Dan masuk ke dalam lemari tersebut, mereka menemukan sebuah dunia yang penuh misteri, dunia Narnia. Rajanya Raja Aslan dalam wujud seekor singa, merupakan simbol dari Tuhan Yesus, singa dari Yehuda. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Israel pun mempunyai satu struktur bangunan yang dari luar kelihatan biasa sekali. Tapi begitu kita menengok ke dalamnya, ke dalam kemah suci yang Allah minta Musa bangun, kita akan terpukau, kita akan melihat keagungan Allah dengan segala kemuliaannya. Siapa sih yang gak mau ketemu Tuhan? Siapa yang gak mau kita sebagai orang percaya ketemu dengan Allah kita? Bukankah itu yang kita nantikan setiap saat? Kita tunggu Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sayangnya pada zaman itu, pada zaman perjanjian lama, ketika Musa dan suku Lewi membangun kemah suci dan zaman-zaman berikutnya ada bait Allah, struktur yang lebih permanen, sayangnya ketemu Allah tidak sesimpel itu. Lewat perjanjian yang lama, perjanjian pertama, peraturan-peraturan tentang ibadah, tentang ritual tempat kudus, tentang bagaimana cara mengadakan ibadah, itu diberikan Allah. Dan lebih dari sekedar penjelasan yang kalau kita baca di Ibrani 9, itu tampak agak rumit, bukan sulit, tapi ribet gitu, banyak banget peraturannya. Penggambaran yang diberikan dari ayat 1 sampai 10 disuguhkan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai pondasi untuk bagian yang berikutnya. Jadi kita lihat dulu bagian yang pertama, kita selami apa maksudnya, dan ini akan jadi pondasi kita untuk lebih mengerti bagian yang kedua di ayat 11 sampai 28. Di ayat pertama, ayat kedua sampai ayat kelima Bapak Ibu Saudara sekalian, buat kita yang gak familiar, ini kurang lebih tampak wujud kemah suci pada zaman itu, pada zaman Musa. Tampak keluar kemah pertemuan biasa, ada kemah, terus ada beberapa meja untuk potong korban, terus di tengah-tengahnya ada altar untuk membakar korban bakaran. Namun seperti yang saya katakan tadi, keagungannya terwujud ketika kita melihat masuk ke dalam kemah. Di dalam kemah ini terbagi menjadi 2 ruangan, ruang kudus bagian yang pertama dan yang kedua ruang maha kudus.
ruang kudus, ruang yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, terdapat kaki dian di sebelah kiri itu yang ada kayak pohon gitu, lampstand. Ini lampu. Jadi zaman dulu belum ada listrik Bapak Ibu, belum ada PLN, belum ada Ausgrid segala macam. Maka pakai lampu lilin, wujudnya kayak pohon gitu ya, bercabang gitu ya. Ini pakai oil, pakai minyak. Terus di sebelah kanan ada meja untuk menaruh roti sajian. Dan di tengah sebelum tirai yang memisahkan kudus dan ruang maha kudus, ada mesbah ukupan, tempat mereka bakar dupa dan wewangian. Nah, di ruang yang kedua setelah tirai yang memisahkan kedua ruangan itu, ada satu yang disebut tabut perjanjian. Dalam tabut perjanjian ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tersimpan buli-buli berisi mana. Ini untuk menjadi kenangan mereka bahwa dulu nenek moyang mereka jalan di Mesir, jalan di Kanaan. Sebelum sampai Kanaan di padang gurun, mereka dapat roti mana. Ini diambil sebagian dan disimpan sebagai kenang-kenangan. Ada tongkat Harun yang bertunas, tongkat tapi bisa bertunas. Dan ada 2 loh batu berisi 10 perintah Allah yang Tuhan berikan kepada Musa. Disimpan di dalam tabut perjanjian, diletakkan di dalam ruang maha kudus. Bagaimana ritualnya dijalankan? Secara singkat Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang imam keturunan suku Lewi akan masuk ke dalam ruang yang pertama, ruang kudus. Yang akan mereka lakukan, isi lampunya, lampu teploknya ya, lampu minyaknya, kaki dian, diisi dengan minyak. Mereka mengganti roti sajiannya tiap-tiap hari dan membakar ukupan, membakar wewangian yang ingredientsnya, bahan-bahannya pun Allah berikan lewat Musa kepada bangsa Israel. Ini dilakukan tiap-tiap hari. Tetapi dalam setahun ada satu hari yang paling kudus buat orang Yahudi. Itu disebut Yom Kippur, hari pendamaian. Pada hari itu seorang imam besar, kepala imam akan masuk ke dalam ruang maha kudus. Pertama dia akan membakar ukupan sampai penuh ruangannya dengan asap wewangian. Setelah penuh dengan asap, imam besar ini baru masuk ke dalam ruang yang kedua. Setelah diselubungi dengan asap itu, imam besar ini akan membawa darah yang kemudian dipercikkan ke dalam tabut perjanjian yang tadi yang berisi 2 loh batu, roti mana dan tongkat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita mau simpulkan dari ritual ini, dari segala perkakas ini? Apa arti dari semuanya ini? Ayat 8 mengatakan, dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama masih ada. Segala peraturan ini membuat kita sadar bahwa kita manusia tidak bisa ketemu sama Allah. Hanya imam yang bisa, apalagi ruang maha kudus, hanya imam besar yang bisa. Seorang teolog mengatakan demikian, tirai bait suci adalah simbol pemisah antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Keduanya tidak dapat tinggal bersama. Di satu sisi, kasih memanggil orang berdosa. Namun di sisi yang lain, kebenaran menahan orang berdosa untuk makin dekat kepada Allah. Jadi kita lihat bagaimana yang kudus itu meminta Israel untuk membangunkan sebuah kediaman, tempat di mana dia akan tinggal. Tetapi ia melarang mereka untuk masuk ke dalam hadiratnya. Ini yang terjadi, miris karena ini faktanya. Ia kudus, kita berdosa. Serindu-rindunya kita pengen ketemu Tuhan, kita yang berdosa ini tidak bisa ketemu Tuhan selama kemah yang pertama atau perjanjian yang pertama, perjanjian yang lama itu masih ada. Dengan demikian mungkin kita bertanya, apakah Taurat itu bisa dikatakan baik? Kalau hukum Taurat dengan segala ritualnya dikasih tapi tidak bisa bawa orang mendekat kepada Allah, apakah itu bisa dikatakan baik? Hukum Taurat adalah baik karena diberikan Allah untuk menuntun bangsa Israel. Namun tidak cukup baik sebab di ayat 9 dan 10 dikatakan hanyalah peraturan-peraturan badani, insani yang tidak dapat menyempurnakan hati nurani. Kalau secara struktur kemah atau bait Allah ada tirai yang memisahkan kita dengan Allah. Tetapi di dalam hati pun kita membangun tembok Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita membangun tembok karena rasa bersalah kita. Kita takut mendekati Allah, menghampiri kekudusannya, dan terlihat apa adanya dengan segala kenajisan ketidaklayakan kita. Kalau kita tahu ada teman kita yang bisa lihat segala sesuatu, kita mungkin agak takut dekat sama dia. Karena dia bisa bilang, kemarin kamu begini ya, kemarin kamu begitu ya.
Dan ini adalah Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia yang tahu segala rahasia kita, segala sesuatu yang kita tutup-tutupi. Tidak ada, kita yang di dalam hati kita pun membangun tirai itu, kita pun membangun tembok itu. Pertanyaan logika yang selanjutnya, jadi kenapa nggak langsung kasih perjanjian yang kedua saja? Langsung kasih perjanjian baru. Kenapa harus lewat PL? Kenapa harus lewat Taurat? Kenapa tidak langsung mengutus Tuhan Yesus? Kenapa pakai Musa dulu atau Abraham dulu? Ada beberapa aspek yang bisa dibahas Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun satu aspek yang saya mau jelaskan lewat sebuah ilustrasi adalah demikian. Saya suka kadang-kadang untuk beribadah lintas generasi gitu ya. Jadi ada kakek nenek, ada papa mama, terus ada anak, ada cucu gitu ya. Semuanya gabung ibadah bersama. Dan kadang-kadang kita melakukan ini dalam ibadah raya. Ibadah Paskah, ibadah Natal begitu ya. Namun yang namanya anak pasti nggak bisa tenang gitu ya. Makin kecil makin tidak terprediksi begitu ya. Ada yang mungkin jalan-jalan waktu ibadah begitu ya. Ada yang lapar, ada yang popoknya basah, lalu nangis di tengah ibadah. Dan variabel yang tidak terprediksi ini mungkin bikin beberapa orang terganggu. Ibadah harusnya tenang. Tapi menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan waktu dia ngajar, terus ada anak-anak, Tuhan Yesus nggak bilang, Petrus ini tolong dibawa ke sono dikasih coklat biar anteng, aku mau ngajar di sini gitu ya. Anak-anaknya sono aja begitu ya. Tuhan Yesus memperlakukan anak-anak sesuai usianya. Ya, ini bukan berarti kalau Bapak Ibu punya anak berisik terus dibiarin aja gitu ya. Ya tetap harus. Tapi kita tidak bisa menuntut anak-anak bertindak layaknya orang tua begitu ya. Orang tua bisa duduk sejam, 2 jam diem gitu ya. Kalau ikut kuliah 8 jam, 7 jam bisa begitu ya. Tapi anak kecil suruh duduk sebentar aja nggak betah begitu. Selaras dengan itu, Allah dalam hikmatnya memimpin bangsa Israel melewati sejarah sesuai dengan porsi mereka. Dalam hikmat Allah, porsi mereka saat itu, layaknya anak rohani yang masih kecil, Tuhan kasih Taurat, Tuhan kirim nabi-nabi, Tuhan adakan mukjizat-mukjizat. Dan pada saat waktunya tiba, diutuslah putranya yang tunggal sebagai hal-hal baik yang akan datang di ayat 11. Ingat, waktu Tuhan selalu tepat, meski ada orang yang merasa terlambat. Waktu Tuhan tepat. Itu ayat 1-10 Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua peraturan ini, kemah ini menyatakan kepada kita bahwa kita terpisah dari Allah. Taurat baik tapi tidak cukup baik untuk menarik kita kepada Allah. Syukurnya itu bukan kondisi yang seterusnya, kondisi yang akan berlangsung selama-lamanya. Ketika tiba waktu pembaharuan, Kristus datang sebagai imam besar umat manusia. Injil menceritakan peristiwa spektakuler waktu Tuhan Yesus wafat. Bagaimana tirai bait suci yang begitu lebar, begitu berat, terbelah, terkoyak dari atas ke bawah. Ini bukan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah terkoyak. Dan kita bisa membayangkan imam yang waktu itu lagi mungkin ganti roti sajian, lagi ngisi minyak buat lampu dian, lagi membakar ukupan, tahu-tahu ada robekan yang begitu besar. Menurut catatan sejarah Bapak Ibu, tebalnya kain tirai itu karena berapa lapis itu bisa setangan 6-10 cm. Dan itu tidak dapat dikoyak oleh manusia, perlu kuda untuk menariknya menurut beberapa rabi. Jadi begitu besar, begitu lebar ketika Tuhan Yesus mati, tirai itu yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus terkoyak menjadi 2. Dan mereka yang sedang melayani di bait suci pasti kaget apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama anak manusia, anak domba Allah menumpahkan darahnya untuk kita. Apa yang imam lakukan setelah itu? Apakah mereka masuk ke dalam hadirat Allah yang sudah terbuka? Apakah mereka kini memandang Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah, korban penebusan yang ultimat? Karena selama ini mereka potong domba dan kambing. Ada anak domba yang sesungguhnya, yang sejati, korban sejati. Sayangnya yang mereka lakukan pada waktu itu adalah mereka kembali menjahit tirai tersebut. Dengan tangan mereka sendiri, mereka membangun tembok yang dulu sudah disingkirkan Tuhan Allah Bapa lewat Tuhan Yesus. Betapa gamblangnya ini sebagai simbol perjanjian lama yang tidak mampu membawa manusia kepada Allah.
Padahal kalau kita ingat peristiwa event waktu Thomas tanya kepada Tuhan Yesus yang bilang, aku mau pergi menyiapkan tempat. Thomas bilang, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tuhan Yesus menjawab, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada tirai yang tadinya menghalangi Tuhan dan manusia, dan Tuhan Yesuslah jalannya. Tuhan Yesus yang membuka jalan yang menghubungkan manusia berdosa dengan Allah yang maha kudus, maha suci. Tuhan Yesus menembus tirai itu dan menjadi imam besar agung kita. Dia masuk untuk mewakili kita, membawa dosa-dosa kita dan menyucikan kita. Ayat 13 dan 14 mengatakan demikian. Sebab jika darah domba jantan, darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, secara badani, betapa lebihnya lagi darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita. Domba, kambing, lembu dipotong. Apa yang bisa dilakukan? Hanya menyucikan kita secara outward, secara di luar saja. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia menyucikan kita sampai ke dalam. Sampai ke hati nurani. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan hukum Taurat. Imam besar agung kita telah melakukan apa yang tidak bisa dicapai oleh imam besar manusia keturunan Harun. Segala ritual PL. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ayat 18-19 mengatakan demikian. Sebagaimana perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah, sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memercikkan kitab itu sendiri dan seluruh umat. Dengan demikian melegalkan peraturan atau perjanjian yang pertama. Demikian pula perjanjian yang baru disahkan oleh darah Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus bukan hanya melakukannya di kemah kudus buat tantangan manusia. Ayat 24 mengatakan Tuhan Yesus melakukannya di surga, di hadapan Allah. Ia menghadap hadirat Allah demi kita, buat kepentingan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua perkakas duniawi sebenarnya, semua perkakas yang tadi sebenarnya menceritakan tentang hak istimewa yang kita bisa miliki lewat di dalam Tuhan. Dan itu semua dimungkinkan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kaki Dian berbicara tentang ilham, tentang wahyu yang Tuhan nyatakan, tentang terang yang Tuhan nyatakan kepada umatnya. Meja roti sajian bicara tentang persekutuan yang rutin, tapi manusia berdosa kita tidak bisa miliki. Bagaimana kita bisa duduk makan bersama dengan Allah yang kudus bersama-sama dalam satu meja? Bagaimana kita bisa tahu tentang Allah yang kudus sementara otak kita, pikiran kita dicemari dengan dosa? Bengkok, gak ada yang benar. Dan meja ukupan berbicara tentang doa. Hak istimewa bisa ngobrol sama Tuhan. Semua hal itu, perkakas itu Bapak Ibu Saudara sekalian adalah simbol bagaimana kita tidak patut miliki. Tetapi di dalam pengorbanan Tuhan Yesus, kita boleh bagian bersama-sama dengan Allah. Kita dimediasi, direkonsiliasi oleh imam besar agung kita. Sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya, menanggung dosa banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa arti ini semua bagi kita? Apa artinya kalau kita punya imam besar yang agung? Apa artinya kalau sekarang kita tidak perlu ragu lagi masuk ke tempat kudus Allah? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ajak kita refleksi sejenak. Pikirkan hal terburuk yang pernah engkau lakukan. Rahasia terkelam yang mungkin menghantui istirahat malammu. Kebenaran yang engkau tutupi karena engkau tahu orang akan mengutuk engkau, menjauhi engkau kalau mereka tahu rahasia itu. Sadarkah engkau kalau Allah Bapa tahu, Ia melihat semuanya itu.
rahasia kita, dosa kita. Namun dia tidak tutup mata. Dia tidak pura-pura tidak tahu akan kesalahan kita. Yang ia lakukan, ia ambil itu semua konsekuensi dosa. Dan ia bebankan pada putranya di kayu salib. Lewat imam besar agung kita, hati nurani kita dimurnikan. Roh Kudus bekerja begitu meyakinkan kita. Kalau kita sudah lahir baru, Roh Kudus meyakinkan kita. Meyakinkan kita bahwa apa? Allah mengasihi kita. Allah begitu mencintai kita sehingga jiwa kita bisa dipenuhi dengan sukacita dan penghiburan. Ia membujuk jiwa-jiwa berdosa yang malang bahwa Allah di dalam Yesus Kristus mengasihi mereka, mengasihi kita dan sangat bersuka akan kita. Saat memandang kita, ia hanya ingin mencurahkan kebaikan. Sadarkah engkau akan belas kasihannya yang tak terkatakan ini? Apakah Bapak Ibu bisa melihat kontras dari di perjanjian yang pertama dengan perjanjian yang baru? Mungkin ada di antara kita Bapak Ibu Saudara sekalian yang kadang-kadang masih dihantui dengan rasa-rasa itu, rasa guilty feeling itu. Saya berdosa, saya tidak layak. Saya tidak layak disebut oleh anak Allah. Apakah saya betul-betul orang Kristen? Saya udah lama ke gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita yang di dalam Kristus, kalau kita betul-betul sudah percaya sama Kristus, dosa tidak lagi memisahkan kita dari Allah yang kudus. Dosa dapat menghalangi kita menikmati relasi yang indah dengan Allah. Tapi akses kepada Allah Bapa dijamin akan terus terbuka karena karya Kristus cukup dan genap. Karena kita punya imam besar yang agung, masuk sekali untuk selama-lamanya bagi kepentingan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian Kristus sekali dan berlaku untuk selama-lamanya. Untuk zaman Musa, Abraham, Otniel, siapapun itu di perjanjian lama, untuk sekarang setiap kita dan sampai nanti generasi-generasi mendatang yang percaya sama Tuhan. Dan kelak ia akan menyatakan dirinya kembali, bukan untuk menanggung dosa, tapi untuk menganugerahkan keselamatan pada mereka yang menantikan dia. Jadi pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menantikan Tuhan? Katanya Tuhan Yesus bakal datang. Bagaimana kita menantikan dia kembali? Ayat 14 mengatakan bahwa ia menyucikan hati nurani kita, bukan hanya agar kita bisa diselamatkan dari penghakiman terakhir, dari penghukuman kekal. Bukan hanya supaya kita punya hidup yang baik, hidup yang tenang, hidup yang makmur. Ia menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Ini yang sedang menyibukkan banyak orang di zaman ini, bukan? Mereka mengerjakan hal-hal yang kalau tidak berdosa, hal-hal yang sia-sia dari perspektif kekekalan. Membangun kerajaan yang akan runtuh, membeli barang yang tidak memuaskan atau bertahan lama, melayani ambisi yang akan berakhir di liang kubur. Betapa hancurnya kehidupan manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Kemanusiaan awalnya diciptakan bagi kemuliaan Allah, bagi kesukaan Allah. Tapi manusia mengabaikan Tuhan, menolak untuk melayani Dia, menyangkal hadirnya, menyangkal kuasanya. Dan manusia-manusia yang demikian kita tahu akhirnya jadi debu. Bukankah ini masyarakat sekuler di sekitar kita yang tidak percaya? Bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita menanti kedatangannya? Kita orang percaya. Kita berbeda dari mereka. Kita dipanggil untuk dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ayat 14. Kata beribadah, latreurin, itu bahasa Yunaninya, artinya ada konotasi keimamatan. Jadi kita ditebus untuk menjadi imam bagi Allah. Untuk melayani di bait Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Ia menebus kita supaya kita menjadi imam-imamnya di tempat kita masing-masing.
di kantor kita, di sekolah kita, di keluarga kita. Ia menebus kita supaya kita bisa menjadi terang layaknya kaki Dian. Kita bisa membawa fellowship persekutuan. Dan kita bisa berdoa syafaat bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bagi negara kita. Ini panggilan kita. Ia menebus kita untuk melayani bagi Tuhan, beribadah bagi Tuhan. Apa yang penting sekarang hanya satu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah engkau ada di dalam Kristus? Apakah ia telah mati bagimu? Ketika ia naik ke surga, apakah engkau terhitung dari orang-orang yang diwakilinya dalam menghadap Bapa? Satu cara untuk memastikannya adalah percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Ketika beriman akan ada damai Roh Kudus, akan ada sukacita ilahi untuk berbuah bagi dia. Nantikanlah dia sambil melayani, sambil menyembah, sambil bersaksi kepada dunia yang penuh dengan rasa bersalah dan keterhilangan. Maka pengharapanmu kelak akan digenapi ketika Kristus menganugerahkan keselamatan pada saat kedatangannya yang kedua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami bisa melihat PL, Perjanjian Lama, hukum Taurat dan ritualnya. Dan kami hidup di saat sekarang ini. Kami mengenal Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk iman yang Tuhan anugerahkan dan keselamatan yang Tuhan janjikan akan digenapi kelak ketika Kristus datang kedua kalinya. Bapak, bantu kami untuk mengisi hari-hari kami, keselamatan kami sambil menantikan Engkau dengan beribadah. Kami bisa jadi imam-imam di tempat kami masing-masing. Kami bisa melayani sesama kami. Dan semuanya itu adalah untuk kesukaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk keluarga IPC. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama. Dan terima kasih untuk firman yang Tuhan bagikan kepada kami pagi ini. Pimpin terus hidup kami. Nyatakan kehendak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.